Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadratullah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kehadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat hingga umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan para orang tua, para sepuh, tokoh masyarakat setempat, para asatidzah. Nah, saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada mereka semua. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan segala hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah taala, dan diberikan pemeliharaan atau diberikan daripada inayah, penjagaan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita membaca daripada zikir dan salawat kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebut namanya, untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka tidak mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita alhamdulillah mempunyai rutinan khusus untuk berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga menimba ilmu agama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah kemuliaan, ya Pak, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita nih. Kalau kita mau lihat orang yang di luar sana keadaan kita nggak tahu, yang lagi di pasar, yang lagi di mall, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah makan, ya, tapi kita alhamdulillah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang mengingat Allah, umat yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kabar gembira untuk kita semua di saat kita diberikan restu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Yang mana kita tahu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika anha mas'ula." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna sam'a." Pertama disebutkan sesungguhnya pendengaran kita. Wal basar, penglihatan kita. Wal fuad, hati kita, jiwa dan hati kita. Kullun ulaika anha mas'ula. Itu seluruhnya barusan semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya akan menjadi tanggung jawab kita dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
lidah kita ini hari kita berzikir menjadi keuntungan buat kita. Tapi berapa banyak orang yang mulutnya nggak putus dari ghibah, nggak putus dari namimah, nggak putus dari ngomongin keburukan dan kejelekan orang. Di saat ada orang yang ribut gara-gara lisannya, dia senang. Di saat orang berkelahi gara-gara lisannya, dia bergembira. Nah, itu udah banyak. Sadar atau nggak sadar? Ya, kadang-kadang tanpa kita sadari kita adu orang. Tanpa kita sadari kita kambing hitamkan orang. Kita omongin kejelekan orang. Alhamdulillah min dzalik, ini lisan nanti akan mempunyai tanggung jawab. Akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kuping kita. Oh, itu kan yang ngomong tetangga saya kan cuma ngedengerin doang. Saya cuma ngedengerin juga sama. Itu yang di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan apa? Inna sam'a. Yang pertama disebutkan sesungguhnya pendengaran kalian, telinga kalian atau ya. Telinga pun nanti akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini orang emang nggak pernah ngomongin orang, tapi demen banget dengerin gosip orang. Kayak kita itu di rumah kita kadang-kadang ada channel televisi ya yang kerjaannya mengungkap aib orang. Ada nggak? Banyak. Ya. Masing-masing channel punya program. Emang kita di sini bisa ngomong main di channel enggak? Kita disuruh dengerin doangan sama suruh lihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan dari 14 abad yang lalu di saat diturunkan firman Allah lewat baginda Nabi Muhammad, Allah udah kunci dua hal tersebut. Sekarang menjadi programnya mereka. Yang Allah tuju menjadi programnya mereka. Kenapa? Di sisi lain Allah tahu bakal ada program tersebut. Di sisi lain juga mereka kufar, ya, orang-orang yang tidak suka dengan umat Islam memang sengaja mau masuk dari pintu tersebut karena memang pintunya, ya, temanya sudah dikasih tahu sama Allah, inna sam'a wal basar, ya, mata dan penglihatan kita. Berarti ini yang mesti dijaga. Ya, mulut kita mungkin kita gak banyak bicarain orang, tapi pendengaran kita lebih sering ngedengerin aib orang. Ya, telinga kita lebih sering mendengarkan daripada keburukan orang. Nah, ini yang bakal dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kalau kita dengerinnya salawat kepada Nabi Muhammad, dengerinnya Al-Quran, ya, terus dengerinnya apa lagi? Dengerin ceramah agama, ilmu daripada untaian hikmah, ya, yang dibawakan oleh para ulama yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ngejedok di rumah, yang kita dengerin aib orang, keburukan orang, ditambah lagi dengan fotonya fulan selingkuh, fulan mabuk, fulan ditangkap gara-gara kemaksiatan narkoba, gara-gara begini dan begitu. Oh, kita tahu, ya. Nah, nanti itu yang bakal menyambungkan ke lidah. Setelah kita mendapatkan informasi, kita bagian nyebarin. Tahu nggak, tadi saya lihat di televisi, tuh artis fulan udah ditangkap. Tuh si fulan benar, ya. Jadi apa itu zaman sekarang, pelakor, begitu. Walhasil kita diaduk, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah kabarin inna sam'a, ya. Pendengaran kalian, telinga maksudnya Allah. Wal basar, penglihatan, mata yang dimaksud. Ini dijaga dua. Dan jangan kita biarkan syaitan masuk dari dua celah ini. Ya, syaitan bakal masuk dari dua celah ini. Jangan kita dengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bukan hanya aib orang, bukan hanya riba, bukan hanya namimah, tapi ada alat-alat musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mizmar. Apa tuh mizmar? Mizmar itu suling. Ada suling yang ditiup dari lubang, ada suling yang di apa? Bukan ditiup. Ada yang dari mulut ditiupnya, ada yang pakai lubang, pakai hawa.
Atau begitu tuh pakai tenaga yang nggak semua orang bisa, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau ditiup setiap orang bisa, ada suling nggak semua orang bisa, itu yang diperbolehkan. Ada lagi suling atau trompet atau sejenisnya, itu alat yang bisa ditiup oleh semua orang. Nah itu nggak boleh. Nah, itu al-mizmar nggak boleh. Tanbur nggak boleh. Tanbur itu gendang yang digunakan di zaman jahiliyah. Oh berarti semua gendang nggak boleh? Enggak. Dulu Nabi Muhammad SAW waktu datang dari kota Mekah menuju Madinah disambut oleh kaum Ansar dengan qala al-badru alaina. Ya banyak itu al-badru alaina. Terus disambut dengan gendang mereka. Orang-orang Ansar disambut oleh gendang Nabi Muhammad SAW. Nah gendang itu ada sebagian memang yang diharamkan, ada sebagian tidak. Yang kita pakai ini tidak diharamkan oleh Allah. Ya, tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita gunakan. Ya. Nah, itu kalau kita mendengar suara gendang yang diharamkan, alat musiknya diharamkan, suaranya juga tidak boleh kita dengar. Mizmar begitu juga, namanya seruling atau trompet. Trompet pun kita tidak boleh gunakan, apalagi mendengarkan. Lalu juga di antara daripada maksiat telinga ini juga, ya, kita nggak boleh mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk, ya, perkataan-perkataan yang buruk jangan kita dengarkan, ya, apalagi gosip, aib orang, jangan kita kasih salah syaitan masuk, ya, ke dalam ranah tersebut. Kenapa? Karena sifatnya manusia kalau udah dengerin aib orang itu asyik. Oh terus, ya Allah, kenapa dia begitu ya? Oh pantesan kemarin saya pernah lihat di malam-malam. Mana itu jangan-jangan ibu mabok. Nah, udah ada nanti cerita yang kita rangkai-rangkai, kita sambung-sambungin. Nah ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak patut kita lakukan. Yang tidak patut kita diskusikan, tidak patut kita dengerin. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu di dalam surat Yasin kita baca sering. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ini hari nanti di yaumul qiyamah, dia berhisab Allah Subhanahu wa taala di saat ingin mempertanggungjawabkan perangai kita. Yang pertama ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut kita dikunci. Udah mulut dikunci, yang lain mesti berbicara. Yang lain memberikan kesaksian. Yang lain akan berbicara sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kenapa mulut kita dikunci? Kita nggak bisa membela diri kita. Kita nggak bisa memberikan klarifikasi yang bohong. Klarifikasi aja nggak bisa, apalagi klarifikasi yang bohong. Ya, misalkan kita bilang apa, dia menakti malah dia menakti malah ini, kan dimuna ini. Tangan ini bakal berbicara. Ya Allah, waktu itu tahun ini, bulan ini, hari ini, jam segini, saya digunakan untuk nyuri. Ini mulut ngomong, ya Allah, ya saya nyuri kepepet. Itu juga secukupnya saya ngembat. Ya, niatnya mau ngomong kita nggak bisa. Kita nggak dikasih berbicara, kita punya mulut untuk klarifikasi. Ya, nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini tangan akan memberikan laporan sebenar-benarnya laporan. Ini tangan akan memberikan kabar sebenar-benarnya kabar. Nggak mungkin bohong lagi. Di mulut kita walaupun memberikan kabar, apalagi yang mau nggak bisa dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan hanya tangan, ya, telinga pun nanti akan berbicara. Semua organ tubuh kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngomong. Apa yang kita lakukan ngomong. Ya. Wa takallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Juga yang namanya kaki kita ini, setiap kita melangkah nanti dia akan bersaksi kepada Allah. Ya, ke tempat baik dia bakal bicara baik, ke tempat buruk dia bakal bicara buruk. Ya, kali muda ini mutashhadu arjuluhum. Kaki kita bakal menjadi saksi di hadapan Allah.
Benar bulan nyuri, benar ya Allah. Itu saya yang bawa kaki. Si kaki ngomong tinggal konfirmasi. Benar bulan jalan ke tempat maksiat, terus melakukan minum minuman keras, benar ya Allah. Di tangan sudah lapor. Tangan saya dipakai buat nyekek botol ya Allah. Untuk menggunakan narkoba ya Allah. Ntar kaki yang tinggal konfirmasi. Ya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan nanti mereka akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Maka kita sebelum terjadi hal tersebut, kalau kata pepatah orang bilang mengatakan apa, sedia payung sebelum hujan. Sebelum kita mendapatkan BAP pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kita punya diri, ya. Kita punya telinga kita jaga, jangan ngedengerin omongan orang. Kita punya mulut kita jaga, jangan suka berbicara tentang orang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas man yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ucap yang baik atau diam. Udah pilihannya dua. Kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, diam mendingan. Timbang kita ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, ngadu domba orang, fitnah orang, ini bisa dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La yadkhulul jannah annamam. Ya, orang kata Allah nggak bakal masuk ke dalam surga orang yang suka ngadu domba orang. Ini diadu nama dia. Wah, ini katanya jelek tuh. Atau siapa? Dia ngomong. Ya. Kita datang ke dia. Tadi lu dicariin tuh, ada mau digebukin, kenapa ya? Gara-gara katanya dia jelek. Benar memang. Tapi diadu, dimodifikasi obrolan dan omongannya biar dia menjadi berasa. Ya, berantem akhirnya. Lu benar ngomong gue jelek, iya ngomong gitu. Apa lu? Wah, lu mau ribut, ayo ribut. Dia ketawa. Ya. Apa namanya, ini adalah kerjaan syaitan. Ya, maka hal-hal seperti ini kita mesti jaga di dalam diri kita. Jangan syaitan terus-menerus punya proyek. Syaitan kalau punya proyek girang. Ya, anak muda apalagi main handphone aja gak putus-putus. Anak-anak pada main handphone. Sekarang kita mau, dulu orang mau melakukan kemaksiatan susah. Musik warnet susah. Sekarang handphone di depan mata kita, orang tua mesti jaga juga. Dijaga jangan sampai anak-anak kita ya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah menjadi program musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang enggak mau kebaikan dari Islam, mereka akan coba kita dari segala sisi. Kita bakal dicoba oleh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mau selamat dari api neraka? Mau. Gimana cara jaga diri kita? Bagaimana cara jaganya? Ya udah, jauhkan daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Jalankan atas segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Kita sebagai kepala rumah tangga kontrol anak kita, bini kita, istri kita, semua kita kontrol. Ya, saya sering kali nyampein belum lama nih. Kadang-kadang kita ketemu orang, Pak Bu, di tempat kopi, karena zamannya pada ngopi. Jadi ada beberapa tempat kopi, kadang kita ada ketemu orang di situ atau makan di restoran. Nah, untuk kita berapa kali saya saksikan anak muda perempuan datang ke teman-temannya pakai hijab, sampai di meja yang dia duduk mau makan atau dia mau ngopi, dia buka hijabnya, dia pesan makanan minuman, ya, terus dia isap rokok. Anak kaget, kok bisa gitu? Anak perempuan yang menggunakan hijab di luar sampai titik yang dia merasa aman, dia buka hijab. Berarti apa? Menjadi kedok doangan hijab. Lalu apa yang dilakukan? Dia isap rokok tangan di depan temannya.
dan sudah menjadi gaya hidup. Dulu kita nggak dapat ini. Waktu kita masih kecil kita nggak dapetin. Orang perempuan pun andai kata dia perokok, dia ngumpet ngerokok di rumah, di kamar, ya. Itu pun udah berumur lanjut usianya, artinya udah tua, udah jadi ibu. Ya, dan jarang kita nggak dapetin kecuali sedikit. Sekarang di mana-mana sudah menjadi tren perempuan merokok. Nauzubillah min dzalik. Ini menjadi akhlak kita umat Islam, akhlaknya bobrok, ya, lagi ditindas, lagi dijajah kita punya akhlak yang kita nggak habis pikir gimana tuh orang tuanya kalau melihat anaknya begitu. Dianggap anaknya rapi, berhijab, hotel, nggak taunya di luar dia buka hijabnya, ya, makanan kucing. dia isap rokok, ya, yang mana belum tentu di dalam rumahnya dilakukan hal tersebut. Mendapatkan ini dari orang tua, maka kita mesti lebih ekstra lagi menjaga dan mendidik daripada anak-anak kita, ya, di rumah ataupun di luar rumah, agar mereka tidak mendapatkan atau tidak terjerumus dengan pergaulan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cuma bisa meminta, berikhtiar itu nomor satu. Juga tambahkan ikhtiar kita dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan, ya, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, anak-anak kita, keturunan kita. Jadikan anak-anak yang baik, keturunan yang saleh, salehah, dijauhkan daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqamah, diberikan hidayah sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan pada kesempatan taklim bulanan kita. Insyaallah bermanfaat apa yang kita dengarkan barusan dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan pembacaan targhib dan zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la Ya